Saya akan membasuh kaki putri Anda dan dia akan berjalan lagi, kata anak itu, dan pria kaya itu sempat tertawa namun langsung terdiam kaku. Selama 2 tahun terakhir Surya Mahendra hampir tidak pernah tidur nyenyak karena putri tunggalnya, Nadira Maharani, harus duduk di kursi roda sejak peradangan otak merusak saraf kakinya. Semua dokter terbaik telah datang ke rumah mewahnya di kawasan Dago Atas, Bandung Utara, tetapi tidak satupun mampu mengembalikan kemampuan berjalan gadis kecil. Berusia 5 tahun itu, pagi itu hari Selasa, ketika ia hendak berangkat untuk konsultasi medis lagi bersama putrinya, ia melihat seorang anak laki-laki berkulit sawo matang dengan pakaian lusuh berusia sekitar 8 tahun berdiri di gerbang rumahnya, mengenakan kaos merah pudar dan menatap lurus ke arah kursi roda tempat Nadira Maharani duduk. Surya Mahendra hampir saja menginjak gas, namun anak itu mendekat ke jendela mobil dan berkata dengan suara tegas yang tidak sesuai usianya. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Rasa penasaran membuat Surya Mahendra menurunkan kaca mobil, dan ia langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda dari tatapan anak itu. Sebuah keseriusan yang sulit diabaikan. "Ada apa, Nak?" "Saya sedang terburu-buru," katanya. Lalu anak itu menjawab dengan tenang, "Saya melihat anak perempuan itu di kursi roda. Jika Bapak mengizinkan, saya bisa membasuh kakinya dan dia akan berjalan lagi." Kalimat itu membuat Surya Mahendra tertawa keras, hampir seperti mengejek, karena setelah menghabiskan lebih dari 1 miliar rupiah untuk pengobatan, kini seorang anak jalanan justru menawarkan penyembuhan ajaib. "Dengar, Nak, saya tidak tahu tipu muslihat apa yang kamu coba lakukan," katanya dingin, namun anak itu tetap tenang. "Saya tidak menipu, Pak. Nenek saya mengajari saya teknik ini. Dia sudah lama menyembuhkan orang. Saya tahu cara memijat kaki dengan ramuan herbal supaya seseorang bisa berjalan lagi." Tawa Surya Mahendra perlahan hilang ketika melihat wajah anak itu yang sama sekali tidak menunjukkan niat buruk atau keinginan mendapatkan uang, melainkan keyakinan yang begitu kuat hingga membuatnya terdiam. Di sisi lain, Nadira Maharani yang selama ini hanya diam di kursi rodanya perlahan mencondongkan tubuh dan menatap anak itu dengan rasa ingin tahu. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan ia menunjukkan minat pada sesuatu. "Ayah, siapa dia?" tanya gadis kecil itu dengan suara lembut, dan anak itu langsung tersenyum. "Halo, namaku Fikri Ramadan, kamu pasti putri itu, kan?" Surya Mahendra terkejut, "Bagaimana kamu tahu namanya?" Anak itu menjawab polos, "Semua orang di sekitar sini tahu. Pak, ibu yang bekerja di warung sembako bercerita kalau putri pengusaha itu sakit dan tidak bisa berjalan lagi. Katanya Bapak sangat sedih." Kalimat itu membuat dada Surya Mahendra terasa sesak karena ia tidak pernah menyangka rasa sakit pribadinya telah menjadi pembicaraan orang banyak. "Ayah, bolehkah dia membantuku?" tanya Nadira Maharani dengan nada polos yang selalu meluluhkan hati ayahnya, dan sebelum Surya Mahendra menjawab, Fikri Ramadan kembali berkata dengan tenang, "Bapak tidak akan rugi jika membiarkan saya mencoba. Saya hanya butuh baskom berisi air hangat dan beberapa tanaman herbal. Kalau tidak berhasil Bapak boleh mengusir saya. Selesai? Tapi kalau berhasil..." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Surya Mahendra. "Kalau berhasil, Nadira Maharani akan bisa berlari lagi." Kata-kata itu membuat hati Surya Mahendra bergetar, antara harapan dan keputusasaan yang selama ini ia kubur. Karena semua dokter telah mengatakan kemungkinan putrinya untuk berjalan lagi hampir tidak ada akibat kerusakan saraf permanen. "Kamu dari mana, Nak?" "Di mana kamu belajar itu?" tanyanya pelan, dan Fikri Ramadan menjawab, "Saya tinggal di daerah padat di kawasan Cicadas, Pak. Nenek saya, Nenek Kartini, dia adalah seorang tabib tradisional yang menyembuhkan banyak orang di kampung kami. Sejak kecil saya selalu diajak ikut dalam setiap kunjungan dan dia mengajari saya semua yang dia tahu. Dia selalu bilang bahwa saya memiliki karunia di tangan," kata Fikri Ramadan dengan tenang. Lalu Surya Mahendra bertanya pelan, "Dan di mana nenekmu sekarang?" Wajah anak itu langsung berubah sedih sesaat. "Dia sudah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu, Pak. Dia sakit parah dan bahkan tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi sebelum pergi dia membuat saya berjanji untuk terus membantu orang lain. Dia bilang saya tidak boleh membiarkan ilmu itu hilang begitu saja." Kata-kata itu membuat Surya Mahendra menyadari bahwa anak di depannya adalah seorang yatim piatu. Itu menjelaskan pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang tampak lelah, tetapi di balik itu semua ada tekad kuat yang sangat mengesankan. "Dan kamu benar-benar yakin bisa membantu putri?" "Saya?" tanyanya lagi, dan Fikri Ramadan menjawab dengan tenang, "Yang tahu pasti hanya Tuhan, Pak. Tapi nenek selalu bilang kalau seseorang sangat ingin sembuh dan keluarganya percaya, maka ramuan herbal dan pijatan akan bekerja lebih baik. Keyakinan bisa membantu tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri."
Di samping mereka Nadira Maharani langsung bertepuk tangan kecil dengan wajah penuh harapan. Ayah, ayo kita coba, aku mau dia membasuh kakiku. Permintaan polos itu membuat hati Surya Mahendra bergetar. Ia menatap putrinya lalu kembali melihat Fikri Ramadan. Dan pada saat itu ia mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka. Baiklah, tapi kita lakukan dengan benar. Naik ke mobil, kita bicara di rumah bersama ibunya. Fikri Ramadan sempat ragu sejenak. Bapak yakin? Saya hanya anak miskin. Saya tidak ingin merepotkan. Namun Surya Mahendra menjawab tegas, kalau kamu benar-benar bisa membantu putri saya, kamu tidak akan pernah menjadi masalah bagi keluarga ini. Gerbang besar rumah mewah itu pun terbuka perlahan dan mobil masuk ke dalam. Fikri Ramadan menatap takjub ke sekeliling, taman yang tertata rapi, kolam renang yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Semuanya terasa seperti dunia yang sangat jauh dari kehidupannya. Ketika mobil berhenti di garasi, Surya Mahendra membantu Nadira Maharani turun dan duduk kembali di kursi roda. Sementara Fikri Ramadan mengamati setiap gerakan gadis kecil itu dengan sangat teliti seolah sedang menganalisis sesuatu yang penting. Lalu ia berjongkok sejajar dengan mata gadis itu dan bertanya lembut, apakah kamu masih bisa merasakan kakimu? Nadira Maharani menjawab pelan, kadang-kadang seperti ada tusukan aneh, tapi aku tidak bisa menggerakkannya. Fikri Ramadan langsung mengangguk, itu pertanda baik, berarti sarafnya belum sepenuhnya mati. Nenek saya selalu bilang kalau masih bisa merasakan sesuatu, berarti masih ada harapan untuk sembuh. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah, dan Surya Mahendra memanggil istrinya, Maya Lestari, yang saat itu sedang duduk di ruang tamu membaca majalah dekorasi untuk mengalihkan pikirannya dari kecemasan yang terus menghantuinya. Saya ingin kamu bertemu dengan anak ini. Namanya Fikri Ramadan, dia bilang bisa membantu Nadira Maharani. Maya Lestari mengangkat wajahnya dan menatap anak itu dengan penuh keraguan. Reaksinya jelas tidak percaya. Membantu? Bagaimana mungkin? Katanya. Sementara Surya Mahendra menjelaskan, dia bilang tahu teknik pijatan khusus dengan ramuan herbal yang bisa membuat putri kita berjalan lagi. Maya Lestari tertawa pahit, ya Tuhan. Setelah semua yang kita lalui, kamu mau percaya pada anak jalanan? Namun Fikri Ramadan melangkah maju dengan sopan namun tetap tegas. Ibu, saya mengerti keraguan ibu, tapi nenek saya sudah menyembuhkan banyak orang dengan kondisi seperti ini. Saya punya buku catatan berisi semua resep dan cara pijatan, kalau ibu mau melihatnya. Ia lalu mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul kulit yang sudah sangat usang dari saku celananya. Halaman-halamannya menguning penuh dengan tulisan tangan. Maya Lestari mengambil buku itu dan mulai membukanya. Di dalamnya terdapat gambar-gambar tanaman herbal, resep-resep tradisional, serta penjelasan rinci tentang titik-titik pijat di kaki dan betis yang terlihat begitu serius dan mendalam. Dari mana nenekmu mendapatkan semua pengetahuan ini? Tanya Maya Lestari. Dan Fikri Ramadan menjawab dengan tenang, dia belajar dari neneknya, yang juga belajar dari neneknya lagi. Di keluarga kami ilmu ini selalu diturunkan. Ibu, tapi sekarang saya yang terakhir, kalau saya tidak menggunakannya maka semuanya akan hilang bersama saya. Kesederhanaan dan ketulusan anak itu menyentuh hati Maya Lestari. Ia menatap Nadira Maharani yang memperhatikan dengan penuh harapan lalu memandang Surya Mahendra. Dan kamu ingin mencoba ini di rumah? Fikri Ramadan mengangguk. Saya hanya butuh baskom besar, air hangat, dan beberapa tanaman. Apakah ibu punya daun mint dan rosemary di taman? Maya Lestari menjawab pelan. Ya, ada. Dan anak itu berkata, itu awal yang baik. Nenek saya selalu bilang tanaman itu bisa membantu membangunkan saraf yang tertidur. Surya Mahendra segera menyela. Maya Lestari, apalagi yang kita rugikan? Kita sudah mencoba semuanya. Dokter, fisioterapis, akupunktur, hidroterapi, tidak ada yang berhasil. Namun Maya Lestari masih ragu. Bagaimana kalau dia melukai putri kita? Sebelum suasana menjadi tegang, Nadira Maharani berkata lembut dengan keyakinan, aku mau mencoba, lalu menatap Fikri Ramadan, tidak sakit, kan? Dan anak itu tersenyum. Tidak akan sakit sama sekali. Hanya sensasi hangat dan aroma tanaman. Kalau kamu merasa tidak nyaman saya akan langsung berhenti. Maya Lestari menarik napas panjang, ia sudah kehilangan harapan pada pengobatan medis sejak lama. Mungkin ini saatnya mencoba sesuatu yang berbeda. Baiklah, tapi dengan syarat, kita lakukan di kamar Nadira Maharani, saya akan selalu berada di sampingmu. Dan jika ada tanda tidak beres kita langsung berhenti. Fikri Ramadan tersenyum untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu. Lalu Maya Lestari bertanya lagi dengan lembut, kamu punya tempat tinggal? Di mana orang tuamu? Anak itu terdiam sejenak lalu menjawab pelan,
Saya sudah tidak punya orang tua, ibu saya meninggal saat saya 5 tahun, saya tidak pernah mengenal ayah saya. Saya hanya punya nenek dan sekarang dia juga sudah pergi. Suasana menjadi hening. Lalu kamu tidur di mana? Tanya Surya Mahendra, dan Fikri Ramadan menunduk malu. Di bawah jembatan dekat warung sembako, saya pakai kardus untuk tidur. Mendengar itu hati Maya Lestari terasa terhimpit. Surya Mahendra. Kita tidak bisa membiarkan ini. Lalu pria itu menatap anak itu dengan serius. Fikri Ramadan, bagaimana kalau kamu tinggal di sini sementara kamu membantu putri kami? Kami punya kamar yang tidak terpakai. Mata anak itu langsung membesar. Benarkah, Pak? Saya boleh tinggal di sini? Surya Mahendra mengangguk. Tentu, tapi dengan satu syarat, kamu harus sekolah. Saya akan mendaftarkanmu. Fikri Ramadan menjawab cepat. Saya sudah bisa membaca dan menulis. Nenek saya yang mengajari saya. Dia selalu bilang pengetahuan adalah sesuatu yang tidak bisa dicuri dari kita. Nadira Maharani langsung bertepuk tangan dengan gembira. Asyik, sekarang aku punya kakak. Semua orang tertawa dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan rumah keluarga Surya Mahendra dipenuhi harapan baru. Kemudian keesokan paginya Fikri Ramadan bangun lebih awal di rumah itu setelah merasakan tidur terbaik dalam hidupnya di atas tempat tidur sungguhan dengan spray bersih dan bantal empuk. Setelah mandi dan mengenakan pakaian baru yang dibelikan Maya Lestari, ia turun untuk sarapan. Selamat pagi, sapanya ceria, dan Nadira Maharani yang sudah duduk di kursi rodanya menjawab dengan semangat. Selamat pagi, aku sudah menunggu. Lalu bertanya penuh antusias. Kapan kita mulai? Dan Fikri Ramadan tersenyum lembut. Setelah sarapan, Nadira Maharani. Tapi pertama-tama saya harus menyiapkan tanaman dengan benar, kata Fikri Ramadan. Lalu setelah sarapan ia berjalan keluar menuju taman luas milik keluarga Surya Mahendra. Sebuah taman yang tertata rapi dengan rumput hijau, bunga berwarna-warni, dan berbagai pohon buah, pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya dalam hidupnya. Dengan hati-hati ia memilih beberapa tangkai daun rosemary dan mint. Mencium aromanya satu persatu sebelum memetiknya dengan penuh perhatian. Sementara dari dalam rumah Maya Lestari mengamati melalui jendela dengan rasa kagum melihat bagaimana anak itu memahami tanaman. Ibu, Fikri Ramadan benar-benar tahu apa yang dia lakukan, bisik Nadira Maharani penuh harap, dan Maya Lestari menjawab pelan, kita berharap begitu. Nak, ketika kembali ke dalam rumah Fikri Ramadan membawa seikat kecil tanaman aromatik lalu meminta baskom besar, handuk bersih, dan air hangat. Sekarang saya akan membuat ramuan dari tanaman ini untuk dicampur ke dalam air. Jelasnya sambil memisahkan daun-daun dengan teliti. Nenek saya selalu bilang setiap tanaman punya kekuatan. Rosemary membantu melancarkan sirkulasi. Mint menenangkan saraf yang meradang. Dari kejauhan Surya Mahendra mengamati dengan wajah masih penuh keraguan namun juga rasa ingin tahu. Bahkan ia telah meminta seorang perawat untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Fikri Ramadan kemudian meracik seduhan herbal yang kuat dan mencampurkannya ke dalam baskom berisi air hangat. Aroma segar yang menenangkan langsung memenuhi ruangan. Sudah siap, Nadira Maharani? Tanyanya sambil berlutut di samping kursi roda. Gadis kecil itu mengangguk dengan sedikit rasa cemas namun penuh kepercayaan. Dengan sangat hati-hati Fikri Ramadan membuka sepatu dan kaos kaki dari kaki kecil itu sementara Maya Lestari menggenggam tangan putrinya untuk menenangkan dirinya sendiri. Sekarang saya akan memasukkan kakimu ke air hangat. Mungkin kamu akan merasakan sesuatu yang aneh tapi itu normal. Katanya lembut lalu perlahan menurunkan kaki Nadira Maharani ke dalam baskom. Gadis itu menutup mata dan menarik napas dalam. Hangat sekali. Dan baunya enak. Fikri Ramadan mulai memijat dengan gerakan lembut namun pasti. Jari-jarinya yang kecil menekan titik-titik tertentu di telapak kaki dan pergelangan dengan teknik yang ia pelajari dari Nenek Kartini. Apakah kamu merasakan sesuatu? Tanyanya. Dan Nadira Maharani menjawab pelan. Ya. Seperti kesemutan, aneh tapi tidak sakit. Maya Lestari dan Surya Mahendra saling berpandangan penuh arti karena sudah berbulan-bulan gadis itu tidak merasakan apapun di kakinya. Selama sekitar 20 menit Fikri Ramadan terus memijat sambil menghibur dengan cerita-cerita ringan seperti yang dulu dilakukan Nenek Kartini. Tubuh manusia itu pintar, kadang hanya perlu diingatkan sedikit, katanya. Setelah sesi selesai ia mengeringkan kaki Nadira Maharani dengan hati-hati lalu membungkusnya dengan handuk hangat. Bagaimana rasanya? Gadis itu tersenyum. Kakiku terasa berbeda. Seperti lebih hidup. Mendengar itu Surya Mahendra mendekat dan bertanya, seberapa sering kamu harus melakukan ini? Dan Fikri Ramadan menjawab, 2 kali sehari, pagi dan sore. Nenek saya selalu bilang konsistensi itu penting. Hasilnya berbeda untuk setiap orang. Ada yang membaik dalam beberapa hari,
Ada juga yang butuh waktu berminggu-minggu, tapi selalu ada perubahan. Sore harinya pada sesi kedua sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Fikri Ramadan memijat kaki kanan Nadira Maharani, gadis itu tiba-tiba berteriak kaget, "Ada apa?" Maya Lestari berlari mendekat dengan panik, dan Nadira Maharani berkata dengan suara gemetar penuh tak percaya, Aku bisa merasakannya. Aku bisa merasakan sentuhannya di kakiku, bukan hanya kesemutan. Ibu, aku benar-benar merasakan tangannya," kata Nadira Maharani dengan suara gemetar penuh tak percaya. Semua orang langsung terdiam. Surya Mahendra berlutut di samping putrinya, "Kamu yakin?" Dan gadis kecil itu mengangguk cepat, "Aku yakin, Ayah." Kak Fikri Ramadan, "Coba lagi." Anak itu kembali menekan titik yang sama dengan hati-hati, dan Nadira Maharani langsung berseru, "Aku merasakannya lagi. Aku benar-benar merasakannya." Air mata mulai mengalir di wajah Maya Lestari. Itu adalah tanda nyata pertama perbaikan setelah 2 tahun panjang penuh keputusasaan. Fikri Ramadan tersenyum tenang, "Ini pertanda baik, tapi kita harus sabar. Tubuh butuh waktu untuk pulih sepenuhnya." Malam itu saat makan malam Nadira Maharani tidak berhenti menceritakan sensasi yang ia rasakan. "Kak Fikri Ramadan, bagaimana kamu bisa belajar semua ini? Apakah nenekmu seorang dokter?" Anak itu menggeleng. "Tidak, dia tidak sekolah seperti dokter, tapi dia tahu hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah. Dia belajar dari kehidupan dan dari tanaman." Sepanjang makan malam Surya Mahendra terlihat berpikir dalam, lalu berkata, "Besok saya ingin kamu ikut dengan kami ke klinik. Saya ingin kamu bertemu dengan dokter Rati Permata, fisioterapis yang menangani Nadira Maharani. Penting baginya untuk tahu apa yang kamu lakukan." Fikri Ramadan ragu sejenak, apakah beliau tidak akan marah? Surya Mahendra menjawab tenang, "Mungkin awalnya dia akan heran, tapi jika kamu benar-benar membantu putri kami, dia pasti ingin mengerti." Maya Lestari mengangguk, "Kami hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan benar," dan Fikri Ramadan menjawab sopan, "Saya mengerti. Nenek saya selalu bilang tidak ada salahnya menggabungkan ilmu lama dan ilmu baru." Keesokan paginya mereka tiba di klinik rehabilitasi milik Dr. Rati Permata, seorang fisioterapis berpengalaman yang telah menangani Nadira Maharani lebih dari 1 tahun. Wanita berusia sekitar 50 tahun itu berambut beruban yang disanggul rapi dan memiliki tatapan serius yang sedikit mengintimidasi. Ketika melihat Surya Mahendra datang bersama seorang anak, ia langsung bertanya, "Pak Surya Mahendra, siapa anak ini?" Dan pria itu menjawab, "Ini Fikri Ramadan. Dia membantu dalam perawatan Nadira Maharani." Dr. Rati Permata mengangkat alis, "Membantu? Bagaimana?" Lalu Surya Mahendra menjelaskan singkat apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Ekspresi sang dokter berubah dari heran menjadi tidak percaya. "Jadi Anda membiarkan seorang anak tanpa pelatihan medis melakukan terapi pada putri Anda?" Sebelum suasana memanas, Nadira Maharani berkata cepat, "Dia tidak menyakitiku, dokter. Lihat." Lalu dengan usaha keras ia menggerakkan jari kakinya sedikit. Sebuah gerakan kecil namun nyata, membuat Dr. Rati Permata ternganga karena selama setahun terapi tidak pernah ada gerakan sukarela seperti itu. "Bagaimana ini bisa terjadi?" gumamnya. Fikri Ramadan melangkah maju dengan sopan. "Dokter, nenek saya mengajari bahwa ada titik di kaki yang bisa membangunkan saraf." Dokter itu menggeleng, "Tidak ada dasar ilmiahnya. Tidak mungkin pijatan sederhana memperbaiki kerusakan saraf." Fikri Ramadan menjawab tenang, "Mungkin bukan hanya pijatan. Dokter, nenek saya selalu bilang jika seseorang percaya bisa sembuh, tubuhnya juga akan membantu." Dr. Rati Permata kemudian memeriksa Nadira Maharani dengan teliti. Setelah beberapa tes ia terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Ada refleks yang sebelumnya tidak ada. Ini tidak biasa." Surya Mahendra menatapnya serius, "Dokter, saya tidak meminta Anda untuk langsung percaya atau menolak metode ini. Saya hanya ingin Anda memantau perkembangan putri saya dan memberitahu jika ada risiko." Dr. Rati Permata menarik napas panjang lalu mengangguk. "Baik, saya harus mengakui hasilnya mengejutkan. Saya akan mendampingi proses ini dengan sangat ketat. Saya tidak bisa membiarkan pasien saya mengambil risiko." Suasana di ruangan itu berubah, bukan lagi sekadar harapan, tetapi awal dari sesuatu yang mungkin benar-benar akan mengubah segalanya. "Dokter," kata Fikri Ramadan dengan tenang, "saya tidak punya apapun untuk disembunyikan. Jika dokter mau, dokter bahkan bisa mempelajari teknik pijatan yang saya lakukan." Dr. Rati Permata tampak terkejut dengan ketulusan anak itu. "Kamu mau mengajariku?" Dan Fikri Ramadan mengangguk. "Tentu saja. Nenek saya selalu bilang pengetahuan yang tidak dibagikan akan hilang.
Sejak hari itu Dr. Rati Permata mulai sering datang ke rumah keluarga Surya Mahendra, mengamati dan belajar langsung bersama Fikri Ramadan. Ia semakin kagum melihat ketepatan tekanan dan pemahaman anatomi yang dimiliki anak itu meskipun tidak pernah belajar kedokteran secara formal. Fikri Ramadan, nenekmu benar-benar memahami titik-titik tekanan tubuh dengan sangat spesifik, katanya suatu sore. Apa itu teknik tekanan itu, dokter? Tanya anak itu polos. Dan Dr. Rati Permata menjelaskan, itu adalah metode kuno dari timur yang menggunakan tekanan pada titik tertentu untuk merangsang penyembuhan. Apa yang kamu lakukan sangat mirip, tapi dikombinasikan dengan ramuan herbal khas Indonesia. Fikri Ramadan tersenyum bangga. Berarti nenek saya memang hebat ya, dokter? Dan Dr. Rati Permata mengangguk, sangat hebat, dan kamu juga karena telah belajar dengan sangat baik. Minggu demi minggu berlalu dan kondisi Nadira Maharani terus membaik secara bertahap. Pertama ia kembali merasakan sepenuhnya kakinya. Kemudian ia mulai bisa menggerakkan jari-jarinya dengan lebih mudah. Lalu ia berhasil menekuk lututnya saat berbaring. Setiap kemajuan kecil dirayakan oleh keluarga seperti kemenangan besar karena bagi mereka memang itulah artinya. Fikri Ramadan pun semakin menyatu dengan kehidupan di rumah Surya Mahendra. Pria itu menepati janjinya dengan mendaftarkan anak itu ke sekolah swasta terbaik di sekitar Bandung. Dan Fikri Ramadan menjadi siswa yang rajin dan penuh rasa ingin tahu. Suatu malam setelah anak-anak tidur, Surya Mahendra berkata kepada Maya Lestari, apakah kamu sadar rumah kita berubah sejak Fikri Ramadan datang? Dan Maya Lestari tersenyum. Ya, rumah ini terasa lebih hidup, ada tawa dan harapan, bahkan aku bisa tidur lebih nyenyak. Lalu ia menambahkan pelan, dia membawa sesuatu yang istimewa bagi keluarga kita. Surya Mahendra menatapnya dan berkata, bagaimana kalau kita mengadopsinya secara resmi? Maya Lestari langsung tersenyum haru. Aku juga memikirkan hal yang sama. Dia sudah seperti anak kita sendiri. Keesokan harinya Surya Mahendra memanggil Fikri Ramadan untuk berbicara serius. Anak itu terlihat gugup. Apakah saya melakukan kesalahan, Pak? Namun Surya Mahendra tersenyum lembut. Tidak, kamu melakukan segalanya dengan baik. Kami hanya ingin bertanya apakah kamu mau menjadi bagian dari keluarga kami secara resmi? Menjadi kakak dari Nadira Maharani. Fikri Ramadan terdiam beberapa detik sebelum air matanya jatuh. Benarkah, Pak? Dan Surya Mahendra mengangguk. Sangat benar. Jika kamu mau, kami akan mengurus semuanya dan kamu akan menjadi anak kami selamanya. Tanpa ragu Fikri Ramadan langsung memeluknya sambil menangis bahagia. Saya mau, ayah. Kata itu keluar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Membuat Maya Lestari ikut memeluk mereka dengan mata berkaca-kaca. Selamat datang di keluarga kami, anakku, dari ruang tamu. Nadira Maharani yang mendengar semuanya langsung berteriak gembira. Sekarang aku punya kakak sungguhan. Tawa memenuhi rumah itu dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Rumah keluarga Surya Mahendra benar-benar dipenuhi kebahagiaan dan harapan. Namun kebahagiaan itu akan segera diuji beberapa minggu kemudian ketika selama salah satu sesi perawatan sesuatu yang tak terduga kembali terjadi. Suatu hari Nadira Maharani mencoba berdiri sendiri dari kursi rodanya tanpa memberitahu siapapun. Namun ia kehilangan keseimbangan dan jatuh hingga lututnya membentur lantai. Jatuhnya tidak parah tetapi cukup membuat semua orang ketakutan. Maya Lestari langsung panik. Surya Mahendra, bagaimana kalau kita terlalu memaksanya? Bagaimana kalau Fikri Ramadan membuat anak kita percaya pada sesuatu yang tidak mungkin? Surya Mahendra mencoba menenangkannya. Tenanglah. Namun Maya Lestari tidak bisa menahan kecemasannya. Aku tidak bisa tenang melihat anak kita terluka karena harapan yang salah. Dari kamar sebelah Fikri Ramadan mendengar semua itu dan hatinya terasa sangat berat. Malam itu ia mendatangi Surya Mahendra dan berkata pelan, mungkin sebaiknya saya berhenti. Pak, saya tidak ingin Nadira Maharani terluka karena saya. Namun pria itu segera berlutut dan menatapnya dengan tegas. Ini bukan salahmu. Dia jatuh karena terlalu bersemangat, bukan karena metode yang kamu lakukan. Fikri Ramadan masih ragu. Tapi bagaimana kalau ibu benar? Bagaimana kalau saya hanya memberi harapan palsu? Surya Mahendra menepuk bahunya. Dalam beberapa bulan kamu telah membuat kemajuan lebih besar daripada semua dokter selama bertahun-tahun. Anak kami lebih bahagia, lebih penuh harapan. Bahkan jika suatu hari dia tidak bisa berjalan, apa yang kamu berikan sudah jauh lebih berharga dari apapun. Kata-kata itu membuat Fikri Ramadan terdiam. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Dalam masa sulit kita tetap bersama, bukan pergi. Keesokan paginya justru Nadira Maharani yang meyakinkan ibunya, Ibu, aku jatuh bukan karena Kak Fikri Ramadan. Aku jatuh karena aku terlalu ingin mencoba berdiri sendiri. Tapi aku mencoba karena aku merasa bisa. Sudah lama aku tidak merasakan itu. Maya Lestari memeluk putrinya erat.
masih khawatir namun mulai mengerti. Kamu yakin ingin melanjutkan? Gadis itu mengangguk. Aku mau. Dan aku juga ingin Kak Fikri Ramadan tetap di sini. Akhirnya perawatan dilanjutkan dengan lebih hati-hati dan pengawasan ketat, Dr. Ratih Permata hadir di setiap sesi memantau perkembangan dan menyesuaikan teknik jika diperlukan. Suatu sore ia berkata kepada Fikri Ramadan, "Saya ingin meminta maaf atas sikap saya di awal, saya salah menilai tanpa memahami." Namun anak itu hanya tersenyum, "Dokter hanya ingin melindungi Nadira Maharani." "Saya mengerti." Dokter Ratih Permata mengangguk. "Sekarang saya melihat kamu memiliki karunia yang nyata. Dan yang paling penting kamu memiliki kasih sayang. Itu yang membuat perbedaan besar dalam penyembuhan." Fikri Ramadan menjawab pelan, "Nenek saya selalu bilang cinta bisa menyembuhkan lebih dari obat apapun." Waktu terus berjalan hingga musim kemarau tiba dan membawa kejutan yang tidak terduga. Kondisi Nadira Maharani membaik begitu pesat hingga Dokter Ratih Permata menyarankan penggunaan alat bantu jalan. "Alat bantu jalan?" tanya Maya Lestari cemas. "Ya." Otot kakinya merespons dengan sangat baik. Sudah waktunya mencoba latihan menahan berat badan. Mendengar itu Fikri Ramadan tersenyum lebar. Dengar itu, Nadira Maharani, kamu akan bisa berdiri. Namun gadis kecil itu masih ragu. "Bagaimana kalau aku tidak bisa?" Fikri Ramadan menggenggam tangannya. "Kamu pasti bisa, adikku, aku percaya." Pagi hari yang ditentukan pun tiba. Seluruh keluarga berkumpul di kamar bersama Dokter Ratih Permata dan 2 perawat. Sebelumnya Fikri Ramadan telah menyiapkan sesi pijatan khusus menggunakan ramuan terbaik dari Nenek Kartini. "Sudah siap?" tanyanya lembut. Dan Nadira Maharani mengangguk meskipun matanya masih dipenuhi kecemasan. Dengan sangat hati-hati Surya Mahendra dan Fikri Ramadan membantu Nadira Maharani bangkit dari kursi roda dan berdiri di belakang alat bantu jalan. Kakinya gemetar karena usaha tetapi tetap bertahan. "Aku berdiri. Aku benar-benar berdiri," katanya dengan suara bergetar. Air mata kebahagiaan langsung mengalir di wajah semua orang yang menyaksikan. "Sekarang coba melangkah perlahan," ujar Dokter Ratih Permata. Nadira Maharani berkonsentrasi penuh lalu menggerakkan satu kaki ke depan dan berhasil mengambil satu langkah kecil namun mantap. "Aku berhasil, aku berjalan," teriaknya dengan penuh kegembiraan. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan dan tangis haru. Fikri Ramadan memeluknya dengan hati-hati sambil tetap menjaga alat bantu jalan. "Aku tahu kamu bisa, adikku." Sejak hari itu latihan dengan alat bantu jalan menjadi rutinitas harian. Tekad Nadira Maharani untuk berjalan kembali semakin kuat dan menular kepada seluruh keluarga. Surya Mahendra bahkan mulai menyesuaikan rumah dengan memasang pegangan di sepanjang koridor dan mengatur ulang perabot agar aman untuk latihan. Suatu sore di Taman Maya Lestari berkata dengan penuh haru, "Fikri Ramadan, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." Namun anak itu tersenyum. "Ibu tidak perlu berterima kasih. Justru saya yang berterima kasih karena telah diberi keluarga." Sejak saat itu ia mulai memanggil Maya Lestari dengan sebutan ibu, membuat wanita itu semakin terharu. "Nenekmu pasti bangga padamu," katanya. Fikri Ramadan menatap langit dengan senyum lembut. "Kadang saya merasa beliau masih bersama saya dan melihat semuanya." Waktu terus berlalu dan perkembangan Nadira Maharani semakin pesat. Ia mampu berjalan lebih jauh dengan alat bantu, lalu mencoba melangkah dengan tongkat, hingga suatu hari Dokter Ratih Permata berkata, "Saya rasa sudah waktunya mencoba tanpa bantuan." Surya Mahendra terlihat cemas, "Tanpa bantuan sama sekali?" Dan dokter itu menjawab, "Ototnya sudah cukup kuat dan koordinasinya meningkat. Kita akan melakukannya dengan sangat hati-hati." Hari yang dinantikan itu pun tiba. Suasana penuh ketegangan terasa di seluruh rumah. Keluarga besar bahkan datang dari Yogyakarta untuk menyaksikan momen tersebut. Sebelum memulai Fikri Ramadan menyiapkan sesi pijatan khusus menggunakan teknik terbaik dari Nenek Kartini. "Hari ini hari istimewa," katanya lembut. "Aku sedikit gugup," jawab Nadira Maharani. "Itu wajar. Tapi kamu sudah melalui semua tahap. Ini hanya langkah berikutnya." Gadis kecil itu menarik napas panjang lalu berdiri sambil memegang tangan Surya Mahendra. "Sekarang ayah akan melepaskan tanganmu saat kamu siap," katanya dengan suara bergetar. Beberapa detik terasa seperti selamanya hingga akhirnya Nadira Maharani berkata pelan, "Aku siap." Surya Mahendra melepaskan tangannya perlahan dan untuk pertama kalinya gadis itu berdiri sendiri tanpa bantuan. "Dia berhasil," seru Fikri Ramadan. Lalu ia membuka tangannya dari jarak beberapa langkah. "Sekarang datang ke arahku." Nadira Maharani menatapnya, menarik napas dalam-dalam lalu melangkah satu langkah, kemudian satu lagi, lalu langkah ketiga. Sedikit goyah tetapi kuat hingga akhirnya ia mencapai Fikri Ramadan dan langsung dipeluk erat dengan penuh emosi. "Aku berhasil berjalan," katanya sambil menangis bahagia. "Aku berhasil berjalan sendiri," teriak Nadira Maharani dengan suara penuh kebahagiaan, dan ruangan itu langsung meledak dengan tepuk tangan, sorakan, serta tangis haru. Maya Lestari terisak tanpa henti. Surya Mahendra tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca.
Sementara kakek nenek yang datang dari Yogyakarta ikut menangis bahagia. Dokter Rati Permata hanya bisa menggelengkan kepala dengan kagum. Selama 20 tahun saya bekerja, saya belum pernah melihat pemulihan seperti ini luar biasa. Namun Fikri Ramadan yang masih memeluk Nadira Maharani berkata lembut, ini bukan keajaiban. Dokter, ini adalah cinta, kesabaran, dan keyakinan. Malam itu keluarga Surya Mahendra mengadakan perayaan sederhana. Mereka mengundang tetangga, para pekerja rumah, dan beberapa teman sekolah Fikri Ramadan. Mbak Wulan yang telah lama bekerja di rumah itu tidak berhenti menangis haru. Anak ini membawa berkah bagi keluarga kita, dan Fikri Ramadan menjawab rendah hati. Ini bukan hanya saya. Ini semua karena kita bersama. Keluarga yang percaya, dokter yang membantu, dan semua yang merawat. Namun kisah itu belum berakhir. Keesokan harinya Surya Mahendra menerima telepon yang tidak terduga. Halo, saya Profesor Dr. Arya Pranoto dari Pusat Neuro Nusantara. Nama itu langsung membuatnya terdiam karena institusi tersebut sangat terkenal. Saya mendengar tentang pemulihan luar biasa putri Anda dan ingin mengetahui metode yang digunakan. Surya Mahendra menjelaskan secara singkat tentang Fikri Ramadan dan teknik tradisional yang ia gunakan. Ini sangat menarik. Apakah kita bisa mengatur pertemuan? Kami ingin mempelajari metode ini lebih dalam karena bisa membantu banyak orang. Surya Mahendra menjawab hati-hati. Saya harus membicarakannya dengan keluarga. Fokus kami selama ini hanya pada kesembuhan anak kami. Malam itu ia membahas hal tersebut dengan Maya Lestari dan Fikri Ramadan. Bagaimana menurut kalian? Maya Lestari berkata, kalau ini bisa membantu anak lain, mungkin ini hal yang baik. Namun Fikri Ramadan terlihat ragu. Nenek saya selalu bilang ilmu harus dibagikan, tapi saya takut nanti dibuat terlalu rumit. Surya Mahendra tersenyum, mungkin justru dengan digabungkan dengan ilmu medis, lebih banyak orang bisa belajar. Setelah berpikir sejenak Fikri Ramadan mengangguk, kalau begitu saya setuju, tapi saya ingin tetap sederhana agar anak lain juga bisa merasakan manfaatnya. Pertemuan pun dijadwalkan minggu berikutnya. Profesor Dr. Arya Pranoto datang ke rumah bersama 2 asistennya dan peralatan dokumentasi. Senang bertemu denganmu, Fikri Ramadan, katanya sambil menjabat tangan anak itu. Saya ingin mengamati langsung sesi perawatanmu. Sesi pun berlangsung seperti biasa dengan Fikri Ramadan menjelaskan setiap langkah yang ia lakukan. Sementara Profesor Dr. Arya Pranoto terus mencatat dengan penuh perhatian. Dari mana nenekmu belajar teknik ini? Tanyanya, dan Fikri Ramadan menjawab, ini diwariskan turun-temurun, dokter, nenek saya mempelajarinya dari keluarganya. Profesor itu kembali bertanya, jadi tidak ada pelatihan medis formal? Dan Fikri Ramadan menggeleng dengan yakin, tidak ada, dokter. Keluarga saya selalu hidup sederhana, tidak pernah ada yang belajar kedokteran, tapi mereka selalu tahu cara menyembuhkan, kata Fikri Ramadan dengan tenang, membuat Profesor Dr. Arya Pranoto terpesona. Apa yang kamu lakukan menggabungkan teknik tekanan titik, refleksi kaki, terapi pijat, dan pengobatan herbal. Sangat luar biasa bagaimana keluargamu mengembangkan semua ini secara alami. Fikri Ramadan tersenyum kecil. Nenek saya selalu bilang alam yang mengajari. Kita hanya perlu belajar mendengarkan. Kemudian profesor itu berkata serius, saya ingin mengajukan sesuatu. Bagaimana jika kita mendokumentasikan metode ini secara ilmiah? Ini bisa membantu banyak anak lain. Fikri Ramadan bertanya polos, bagaimana caranya? Dokter, dan Profesor Dr. Arya Pranoto menjelaskan, kami akan melakukan penelitian terkontrol, mengukur hasil, dan menerbitkannya agar metode ini bisa dipelajari oleh dokter di seluruh dunia. Fikri Ramadan menoleh kepada Surya Mahendra dan Maya Lestari, mencari dukungan, dan Surya Mahendra berkata lembut, keputusan ada di tanganmu. Nak, tapi pikirkan berapa banyak orang yang bisa terbantu. Setelah berpikir sejenak Fikri Ramadan mengangguk, kalau ini bisa membantu anak-anak lain seperti Nadira Maharani. Saya setuju. Bulan-bulan berikutnya menjadi sangat sibuk karena tim peneliti mulai datang secara rutin ke rumah untuk mendokumentasikan setiap teknik yang dilakukan Fikri Ramadan. Ia juga mulai belajar menjelaskan metode yang selama ini ia lakukan secara alami dengan cara yang lebih ilmiah. Suatu hari Dr. Citra Anggraini bertanya, mengapa kamu menekan titik ini? Dan Fikri Ramadan menjawab, karena nenek saya bilang di sini ada saraf kecil yang terhubung ke kaki. Dokter itu tampak terkejut. Titik ini sesuai dengan jalur energi yang berhubungan dengan otot dan tendon. Nenekmu benar, dan ia menambahkan dengan kagum. Bahkan sangat maju dari zamannya. Selama proses itu Nadira Maharani terus berkembang pesat. Ia sudah bisa berlari jarak pendek, menaiki tangga, bahkan bersepeda dengan roda bantu.
suatu sore di taman ia berkata sambil tersenyum, "Kak Fikri Ramadan, terima kasih sudah mengajariku berjalan lagi." Namun anak itu menggeleng, "Kamu yang berusaha, aku hanya membantu sedikit." Lalu ia menambahkan, "Nenek saya selalu bilang kita tidak menyembuhkan siapapun, kita hanya membantu mereka menyembuhkan diri sendiri." Beberapa bulan kemudian, tepatnya 6 bulan sejak penelitian dimulai, Profesor Dr. Arya Pranoto mengundang keluarga untuk pertemuan penting. "Kami memiliki hasil awal yang luar biasa. Metode Fikri Ramadan menunjukkan keberhasilan dalam sebagian besar kasus yang kami uji. Bahkan lebih tinggi dari banyak metode konvensional." Surya Mahendra terlihat sangat terkesan, lalu profesor itu melanjutkan, "Kami ingin membangun sebuah institut khusus yang menggabungkan pengobatan tradisional dan modern, dan Fikri Ramadan akan menjadi konsultan utamanya." Semua orang terdiam sejenak, lalu Fikri Ramadan berkata pelan, "Saya punya satu syarat, dokter, Profesor Dr. Arya." Pranoto tersenyum. "Apa itu?" Dan anak itu menjawab dengan tulus, "Institut itu harus gratis untuk keluarga yang tidak mampu. Semua anak harus bisa mendapatkan perawatan tanpa memikirkan biaya." Profesor itu langsung tersenyum bangga, "Itulah tujuan kami juga." Pembangunan Institut Nenek Kartini pun dimulai dan berlangsung selama 2 tahun. Selama itu Fikri Ramadan terus belajar tentang anatomi, saraf, dan fisioterapi tanpa melupakan ajaran sederhana dari Nenek Kartini. Sementara itu Nadira Maharani yang kini berusia 8 tahun telah tumbuh menjadi anak yang sehat, aktif, dan dapat bergerak seperti anak lainnya. Nadira Maharani kini bisa berlari, melompat, dan bermain seperti anak seusianya, bahkan sering menemani Fikri Ramadan saat ia merawat anak-anak lain di Institut Nenek Kartini. Menjadi bukti hidup bahwa kesembuhan itu nyata. Suatu sore ia bertanya sambil melihat seorang anak perempuan lain di kursi roda, "Menurut kakak, dia juga bisa berjalan?" Dan Fikri Ramadan tersenyum, "Aku yakin, adikku, setiap anak berbeda, tapi dengan cinta dan kesabaran selalu ada jalan." Hari peresmian institut itu penuh haru. Ratusan keluarga dari berbagai daerah datang membawa harapan. Fikri Ramadan yang kini berusia 10 tahun tampak gugup namun teguh. Sebelum acara dimulai Surya Mahendra berkata pelan, "Nenekmu pasti bangga hari ini." Dan anak itu menjawab lirih, "Saya harap saya melakukan hal yang benar, Ayah." Lalu saat berdiri di panggung ia berkata dengan suara mantap, "Nama saya Fikri Ramadan Mahendra, dan saya ingin bercerita tentang nenek saya, Nenek Kartini." Ia berbicara tentang ajaran cinta dan kesabaran, tentang bagaimana pengobatan tradisional dan modern bisa berjalan bersama. "Institut ini bukan milik saya. Ini milik semua keluarga yang percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan, milik semua anak yang tidak menyerah untuk bermimpi berjalan, dan milik nenek saya yang mengajari bahwa obat terbaik adalah kasih sayang." Tepuk tangan menggema. Di antara penonton Nadira Maharani bertepuk tangan penuh semangat, Maya Lestari dan Surya Mahendra menangis haru sementara Dokter Rati Permata hanya bisa tersenyum kagum. Dalam 6 bulan pertama Institut Nenek Kartini telah merawat ratusan anak dan banyak diantaranya menunjukkan kemajuan luar biasa. Fikri Ramadan pun dikenal banyak orang tetapi tetap rendah hati. Setiap hari ia bangun pagi merawat pasien, belajar di siang hari, dan merencanakan terapi di malam hari. Suatu malam saat makan bersama Maya Lestari berkata, "Kamu terlalu sibuk, Nak, kamu juga harus menikmati masa kecilmu." Namun ia menjawab, melihat anak lain bisa melangkah itu lebih membahagiakan dari apapun. Surya Mahendra menambahkan, "Bagaimana kalau kita liburan bersama keluarga?" Dan dengan polos Fikri Ramadan bertanya, "Bolehkah saya mengajak beberapa anak dari institut?" Membuat semua orang tertawa. Ulang tahunnya yang pertama sebagai bagian dari keluarga dirayakan di institut dengan mengundang semua pasien dan keluarga mereka. Ia hanya meminta satu hadiah, "Saya ingin setiap keluarga menanam satu pohon di taman institut." Nadira Maharani bertanya, "Kenapa pohon?" Dan ia menjawab, "Karena pohon tumbuh perlahan tapi kuat dan memberi naungan. Saya ingin tempat ini seperti itu." Saat pesta berlangsung seorang wanita tua berambut putih dengan mata lembut mendekatinya, "Fikri Ramadan, saya Ibu Sulastri, sahabat lama Nenek Kartini." Anak itu langsung tertegun dan membuka matanya lebar-lebar. "Apakah Anda benar-benar mengenal nenek saya?" Tanya Fikri Ramadan dengan mata berbinar, dan wanita tua itu tersenyum lembut, "Saya mengenalnya sangat baik, kami bekerja bersama di komunitas selama bertahun-tahun. Ketika saya mendengar tentangmu saya tahu saya harus datang." Lalu ia membuka tas lamanya dan mengeluarkan sebuah buku tebal bersampul kulit. "Nenekmu menitipkan ini untukmu." Fikri Ramadan menerima buku itu dengan penuh hormat, merasakan beratnya yang seolah menyimpan waktu dan kenangan. "Apa ini?" tanyanya pelan.
Ini semua pengetahuan yang dikumpulkan nenekmu sepanjang hidupnya, resep, teknik, dan kisah penyembuhan. Semuanya ditulis untukmu. Saat membuka halaman demi halaman, Fikri Ramadan melihat tulisan tangan rapi milik Nenek Kartini, lengkap dengan gambar tanaman, titik tekanan, dan penjelasan rinci. Dia menulis semua ini untuk saya, bisiknya terharu. Wanita itu mengangguk, dia selalu bilang kamu punya karunia untuk membantu banyak orang. Fikri Ramadan memeluk buku itu erat ke dadanya, merasakan kehadiran neneknya begitu dekat. Terima kasih, ini hadiah terbaik dalam hidup saya. Wanita itu menambahkan pesan terakhir, nenekmu ingin kamu tidak pernah lupa asalmu dan selalu menggunakan pengetahuan ini dengan cinta. Malam itu Fikri Ramadan tidak tidur. Ia membaca setiap halaman dengan penuh perhatian, menemukan teknik baru, kisah penyembuhan yang menyentuh, hingga akhirnya ia menemukan sebuah surat yang ditujukan kepadanya. Ia membaca dengan suara bergetar, pesan tentang cinta, kerendahan hati, dan bahwa penyembuhan adalah anugerah yang harus dibagikan tanpa pamrih. Air matanya jatuh tanpa henti. Terima kasih, Nek. Saya akan membuatmu bangga. Keesokan harinya ia menunjukkan buku itu kepada Profesor Dr. Arya Pranoto dan tim peneliti. Mereka terkesima melihat kekayaan ilmu di dalamnya. Ini adalah harta yang luar biasa. Nenekmu telah menyelamatkan pengetahuan yang bisa hilang, kata sang profesor, lalu meminta izin untuk mempelajari dan menerapkannya, dan Fikri Ramadan menjawab dengan tulus, silakan, ini memang untuk membantu orang. Sejak saat itu metode di Institut Nenek Kartini semakin berkembang. Hasilnya semakin baik, dan Fikri Ramadan mulai melatih para terapis lain, mengajarkan bukan hanya teknik, tetapi juga hati. Ingat, kalian tidak hanya menyentuh tubuh anak-anak, kalian juga menyentuh hati mereka, dan disitulah keajaiban terjadi. Seorang dokter dari luar negeri bertanya, Fikri Ramadan, bagaimana kamu bisa selalu mempertahankan energi positif itu? Dan ia menjawab dengan tenang, sederhana, setiap kali saya melihat seorang anak mengambil langkah pertamanya, saya ingat alasan saya berada di sini. Sementara itu Nadira Maharani kini telah tumbuh menjadi asisten yang luar biasa. Di usianya yang masih muda ia sudah menguasai beberapa teknik dasar dan memiliki kelembutan khusus saat menangani anak-anak kecil. Suatu sore setelah membantu seorang anak berjalan untuk pertama kalinya ia berkata, sekarang saya mengerti kenapa kakak sangat mencintai pekerjaan ini, dan Fikri Ramadan bertanya, kenapa? Ia menjawab, karena saat kita membantu satu anak berjalan, kita juga membantu seluruh. Keluarganya bahagia kembali, membuat Fikri Ramadan tersenyum bangga, kamu benar, adikku, waktu terus berlalu hingga 10 tahun sejak hari ia pertama kali datang ke rumah Surya Mahendra. Kini Fikri Ramadan telah menjadi pemuda berusia 18 tahun yang lulus sekolah dan bersiap masuk fakultas kedokteran. Saat sarapan Surya Mahendra bertanya, kamu yakin ingin belajar kedokteran? Kamu sudah tahu lebih banyak dari banyak dokter. Dan ia menjawab dengan yakin, saya ingin memahami secara ilmiah apa yang saya lakukan agar bisa mengajarkannya lebih baik. Maya Lestari tersenyum haru, nenekmu pasti bangga, dan ia menjawab pelan, saya rasa dia sudah tahu. Sementara itu Nadira Maharani yang kini remaja juga memutuskan mengikuti jalan yang sama. Menurut kakak kita mirip dengan nenek? Tanyanya. Dan Fikri Ramadan menjawab, karunia itu diwariskan, tapi keluarga. Bukan hanya soal darah, melainkan tentang cinta. Pada hari kelulusannya seluruh keluarga berkumpul di Institut Nenek Kartini, termasuk banyak anak dan keluarga yang pernah ia bantu. Dalam pidatonya ia berkata, dulu nenek saya bercerita tentang tempat di mana semua anak bisa disembuhkan. Saya pikir itu hanya mimpi. Tapi hari ini saya tahu tempat itu nyata karena kita membangunnya bersama. Lalu ia menatap Nadira Maharani, namun perjalanan kita belum selesai. Masih banyak anak yang membutuhkan kita. Kemudian Profesor Dr. Arya Pranoto naik ke panggung dan berkata, kamu telah mengubah cara kami memandang pengobatan. Kamu mengajarkan bahwa menyembuhkan adalah tindakan cinta. Dan Fikri Ramadan menjawab dengan rendah hati. Saya hanya meneruskan apa yang diajarkan Nenek Kartini. Malam itu setelah semua tamu pulang, keluarga berkumpul dengan hangat. Surya Mahendra berkata, sejak kamu datang, hidup kami berubah sepenuhnya, kamu membawa harapan dan cinta ke keluarga ini, dan Maya Lestari mengangguk setuju dengan mata berkaca-kaca. Bukan hanya bagi kami, nak, kamu telah mengubah hidup ratusan keluarga, kata Maya Lestari dengan mata berkaca. Lalu Nadira Maharani mendekat dan bertanya pelan, Kak Fikri Ramadan, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ia mengangguk, dan gadis itu melanjutkan, apakah kakak pernah menyesal meninggalkan kehidupan lamamu untuk tinggal bersama kami? Fikri Ramadan berpikir sejenak sebelum menjawab, saya tidak menyesali apapun,
Hidup saya dulu mengajari saya menghargai hal sederhana. Dan hidup bersama kalian mengajari saya bahwa keluarga bukan tentang uang tetapi tentang cinta. Kedua hal itu membuat saya menjadi diri saya sekarang. Lalu Nadira Maharani bertanya lagi, apakah kakak merindukan Nenek Kartini? Ia tersenyum tipis. Saya sangat merindukannya. Tapi saya tahu dia bangga. Dan setiap anak yang saya bantu adalah cara. Saya menghormatinya. Gadis itu menatap langit dari jendela. Saya rasa dia ada di sini bersama kita. Dan Fikri Ramadan menjawab, saya yakin dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Kemudian Surya Mahendra mendekat dan berkata hangat, kalian tahu kami tidak bisa memiliki anak lain. Jadi kalian adalah segalanya bagi kami. Membuat Fikri Ramadan dan Nadira Maharani memeluk kedua orang tua mereka dalam kehangatan keluarga yang dibangun oleh cinta. Lalu Fikri Ramadan berkata, ayah, bolehkah saya meminta sesuatu? Dan ketika diizinkan ia melanjutkan, saya ingin nama Nenek Kartini menjadi bagian dari nama saya. Agar setiap orang yang menyebut nama saya juga mengingatnya. Surya Mahendra dan Maya Lestari terharu dan menyetujui dengan bangga. Tahun-tahun kuliah Fikri Ramadan dipenuhi kesibukan karena ia harus menyeimbangkan studi kedokteran dengan pekerjaannya di Institut Nenek Kartini. Para dosennya terkesan dengan pemahamannya yang luar biasa. Bahkan Dr. Arya Pranoto pernah berkata bahwa ia memiliki pemahaman alami tentang tubuh manusia yang jarang dimiliki mahasiswa lain. Namun ia tetap rendah hati. Saya hanya belajar dari pengalaman dan dari ajaran nenek saya. Meskipun ia menerima banyak tawaran dari luar negeri dengan fasilitas besar dan gaji tinggi, ia selalu menolak karena memilih tetap di Indonesia. Tempat saya di sini, bersama keluarga dan anak-anak yang membutuhkan. Sementara itu Nadira Maharani juga mulai kuliah di bidang fisioterapi dan berkata suatu malam, saya ingin mempelajari semua yang ada di buku Nenek Kartini, agar bisa melanjutkan pekerjaan ini, dan Fikri Ramadan tersenyum bangga. Kita akan belajar bersama. Sejak saat itu mereka berdua menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajari setiap halaman buku peninggalan Nenek Kartini. Menjaga warisan itu tetap hidup dengan penuh cinta dan dedikasi. Mereka menemukan banyak resep yang belum pernah digunakan sebelumnya. Teknik khusus untuk berbagai kondisi. Serta kisah penyembuhan kuno yang menginspirasi. Luar biasa, Kak Fikri Ramadan. Nenek Kartini benar-benar mengetahui segalanya, kata Nadira Maharani, dan ia menjawab dengan tenang. Sekarang kita adalah penjaga pengetahuan itu, ini tanggung jawab besar. Namun gadis itu tersenyum, tapi ini juga tanggung jawab yang indah karena kita bisa membantu banyak orang. Di tahun terakhir kuliahnya Fikri Ramadan menulis tesis tentang penggabungan pengobatan tradisional Indonesia dengan metode ilmiah modern. Berdasarkan pengalaman di Institut Nenek Kartini dan ajaran neneknya, pembimbingnya Dr. Maurizo Pratama berkata kagum, penelitian ini luar biasa, kamu membangun jembatan antara dua dunia. Dan Fikri Ramadan menjawab, keduanya saling melengkapi. Seperti yang selalu diajarkan nenek saya, ada banyak jalan menuju kesembuhan. Saat sidang tesis, ruang auditorium dipenuhi mahasiswa dan dokter, ia mempresentasikan hasilnya dengan penuh keyakinan, menunjukkan banyak kasus nyata. Salah satu penguji bertanya, bagaimana Anda menjelaskan keberhasilan teknik yang tidak sepenuhnya berbasis studi konvensional? Dan ia menjawab dengan tenang, masih banyak yang belum kita pahami tentang tubuh manusia. Tetapi teknik seperti terapi titik, refleksi, dan herbal memiliki dasar ilmiah, ditambah satu hal penting yaitu kasih sayang. Penguji bertanya lagi, apa maksudnya faktor kasih sayang? Dan ia menjelaskan, ketika anak merasa aman, tubuhnya rileks, dan ketika tubuh rileks proses penyembuhan bekerja lebih baik. Jawabannya membuat semua orang terkesan, akhirnya ia dinyatakan lulus dengan kehormatan. Selamat, Dr. Fikri Ramadan, kata ketua penguji. Penelitianmu akan memengaruhi banyak dokter di masa depan. Pada pesta kelulusan seluruh keluarga hadir bersama ratusan orang yang pernah ia bantu, termasuk seorang gadis bernama Laras Ayu yang dulu tidak bisa berjalan kini berlari memeluknya. Saya bangga padamu, kata Fikri Ramadan, kamu berhasil karena tidak pernah menyerah. Malam itu dalam pidatonya ia berkata dengan penuh emosi. 10 tahun lalu saya hanyalah anak kecil tanpa arah. Hari ini saya berdiri di sini sebagai dokter berkat orang-orang yang percaya pada saya. Surya Mahendra dan Maya Lestari memberi saya rumah, Nadira Maharani memberi saya tujuan, dan Nenek Kartini memberi saya ilmu. Lalu ia menatap langit dengan mata berkaca. Nenek, setiap anak yang bisa berjalan adalah penghormatan untukmu. Setiap keluarga yang kembali tersenyum adalah ucapan terima kasih untuk ajaran Nenek Kartini, kata Dr. Fikri Ramadan dengan suara bergetar, membuat seluruh ruangan terdiam haru tanpa satupun mata yang kering. Lalu ia melanjutkan, sekarang sebagai dokter,
Misi saya adalah memperluas pekerjaan ini dan membangun universitas kedokteran integratif agar generasi dokter masa depan bisa belajar ilmu modern dan kebijaksanaan tradisional. Tepuk tangan menggema sementara Surya Mahendra dan Maya Lestari menangis bangga. Nadira Maharani tersenyum penuh cahaya bersama ratusan orang yang hidupnya telah berubah. Setelah kelulusan banyak jurnalis datang mewawancarainya. Apa rahasia kesuksesan Anda? Tanya seorang reporter, dan ia menjawab sederhana. Tidak ada rahasia. Saya hanya memperlakukan setiap anak seperti saudara saya sendiri dan setiap keluarga seperti keluarga saya sendiri. Serta tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Ketika ditanya tentang masa depan ia berkata, saya ingin dunia di mana tidak ada anak yang dianggap tidak bisa disembuhkan dan tidak ada keluarga yang kehilangan harapan. Lalu tersenyum mengingat kata-kata Nenek Kartini. Semua mungkin bagi yang punya iman, cinta, dan kegigihan. 5 tahun kemudian Dr. Fikri Ramadan Mahendra telah menjadi rujukan dunia dalam pengobatan integratif. Universitas yang ia dirikan menerima mahasiswa dari berbagai negara dan metodenya diterapkan di banyak rumah sakit. Namun setiap pagi ia tetap meluangkan waktu merawat pasien secara langsung di Institut Nenek Kartini. Ketika seorang ibu bertanya mengapa ia masih melakukannya, ia menjawab, disinilah saya ingat alasan saya menjadi dokter dan disinilah saya merasa dekat dengan nenek saya. Sementara itu Nadira Maharani kini menjadi fisioterapis dan direktur klinis. Suatu hari ia bertanya, Kak, apakah kamu tidak pernah lelah? Dan ia menjawab, saya lelah, tapi setiap kali melihat seorang anak melangkah, semua energi kembali. Pada hari peringatan kesembuhan pertama Nadira Maharani, seluruh keluarga berkumpul di taman tempat semuanya dimulai. Surya Mahendra berkata, hari itu seorang anak kecil datang dan mengubah hidup kita. Nadira Maharani tersenyum, saya yang dulu tidak punya harapan kini berdiri di sini berkat Kak Fikri Ramadan. Dan ia hanya tertawa ringan. Saya bukan malaikat, hanya anak kecil yang ingin membantu. Namun bagi mereka ia tetap istimewa. Maya Lestari memeluk keduanya dengan penuh cinta, kalian adalah berkah terbesar dalam hidup kami, dan Fikri Ramadan menjawab dengan tulus, keluarga ini adalah hadiah terbesar yang pernah saya miliki. Bagi keluarga itu, kebahagiaan yang mereka miliki bahkan lebih besar daripada karunia untuk menyembuhkan. Surya Mahendra tersenyum dan berkata, semua ini dimulai dari seorang anak kecil yang menawarkan bantuan sederhana dan seorang ayah putus asa yang berani percaya pada hal yang tampaknya mustahil. Lalu Fikri Ramadan mengulang kalimat yang selalu ia ingat dari Nenek Kartini. Kadang yang mustahil hanyalah kemungkinan yang belum kita pahami. Malam itu di kamarnya ia kembali membuka buku peninggalan neneknya dan membaca surat yang selalu membuat hatinya hangat. Kemudian ia menulis di halaman terakhir tentang perjalanan 10 tahun yang telah ia lalui, tentang ratusan anak yang berhasil berjalan kembali dan keluarga yang menemukan harapan, serta keyakinannya bahwa cinta, kesabaran, dan kebijaksanaan sederhana jauh lebih kuat daripada teknologi apapun. Ia menutup tulisan itu dengan janji bahwa ia akan terus menjaga ajaran Nenek Kartini hidup selamanya. Saat selesai ia merasakan angin lembut masuk dari jendela seolah pelukan penuh kasih, membuatnya tersenyum tenang. Keesokan harinya seorang anak baru datang ke Institut Nenek Kartini. Seorang anak kecil bernama Sinta Laras yang kehilangan kemampuan berjalan setelah sakit. Ibunya datang dengan harapan terakhir di matanya. Tolong bantu anak saya, kata Ibu Marlina dengan suara gemetar. Dr. Fikri Ramadan memeriksa dengan sangat teliti dan menyadari bahwa kasus itu jauh lebih sulit dari sebelumnya. Namun ia melihat tekad di mata anak itu. Apakah kamu siap mencoba? Ini tidak akan mudah. Dan anak itu menjawab dengan berani bahwa ia ingin bisa berjalan lagi. Membuatnya mengangguk. Baik, kita akan mencoba bersama. Perawatan itu menjadi yang paling menantang dalam hidupnya karena ia harus menyesuaikan teknik, menggabungkan metode baru, dan bekerja sama dengan tim medis lain. Dalam sebuah diskusi Profesor Dr. Arya Pranoto berkata, kasus ini sangat kompleks. Namun Dr. Fikri Ramadan menjawab tegas, selama masih ada harapan, kita harus mencoba. Selama 6 bulan penuh ia bekerja tanpa lelah, ada hari kemajuan dan ada hari kemunduran. Namun ia tidak pernah menyerah. Nadira Maharani sering menemani dan memberi semangat kepada anak itu dengan menceritakan kisahnya sendiri. Aku juga pernah tidak bisa berjalan. Tapi Kak Fikri Ramadan tidak pernah menyerah, kata Nadira Maharani dengan penuh keyakinan. Membuat harapan kembali tumbuh di hati anak kecil itu. Kalau kamu juga tidak menyerah, kamu pasti bisa, kata Nadira Maharani dengan penuh keyakinan kepada anak itu. Dan ketika ditanya apakah ia benar-benar yakin, ia menjawab tegas, saya yakin, karena Kak Fikri Ramadan punya sesuatu yang istimewa di tangannya. Ibu saya bilang itu adalah cinta dan cinta selalu menemukan jalan.
Pada bulan kelima pengobatan tanda pertama akhirnya muncul. Saat sesi terapi anak itu merasakan sensasi halus di kakinya. Paman Fikri Ramadan, saya merasakannya. Semua orang di ruangan terdiam. Itu adalah respons pertama sejak lama. Dokter Fikri Ramadan mencoba lagi dengan tekanan lembut di titik tertentu dan anak itu kembali merespons, membuat air mata harapan mengalir di wajah Ibu Marlina. Apakah ini terlalu dini untuk berharap? Tanyanya, dan Dokter Fikri Ramadan menjawab, ini tanda yang sangat baik, berarti masih ada harapan. Sejak saat itu perkembangan terjadi perlahan namun pasti, mulai dari kembali merasakan sentuhan, menggerakkan jari kaki, hingga menekuk lutut. Suatu hari anak itu bertanya, kenapa paman tidak menyerah pada saya? Dan ia menjawab, karena selama masih ada kehidupan, selalu ada harapan. Di bulan ke-6 tibalah momen yang paling mengharukan ketika anak itu mencoba berdiri dengan bantuan. Seluruh tim dan keluarga hadir menyaksikan. Dengan penuh kehati-hatian Dr. Fikri Ramadan dan tim membantu anak itu berdiri. Kakinya gemetar tetapi mampu menahan tubuhnya. Saya berdiri, teriaknya. Penuh haru sebelum mencoba langkah pertama dan berhasil melangkah dengan perlahan. Seluruh ruangan meledak dalam tepuk tangan dan tangis bahagia. Profesor Dr. Arya Pranoto hanya bisa menggeleng kagum. Apa yang kamu lakukan melampaui semua prediksi medis. Namun Dr. Fikri Ramadan menjawab sederhana, yang terpenting bukan teori, tapi dia bisa bermain kembali. Keberhasilan itu membuat namanya semakin dikenal hingga banyak dokter dari luar negeri datang untuk belajar. Suatu malam surya, Mahendra berkata, kamu kini dikenal di seluruh dunia, bagaimana perasaanmu? Dan ia menjawab, aneh, saya hanya melakukan apa yang diajarkan Nenek Kartini. Saya tidak ingin ketenaran mengubah diri saya. Maya Lestari memeluknya hangat, kamu tidak akan berubah, hatimu terlalu baik, dan ia tersenyum. Semua yang saya capai karena keluarga ini. Lalu Surya Mahendra berkata dengan bangga, kami yang beruntung memiliki kamu, dan Fikri Ramadan menjawab lembut, kalian memberi saya rumah, dan saya akan selalu membawa cahaya itu untuk orang lain. Kami adalah keluarga sungguhan, kata Nadira Maharani sambil berlari dan memeluk semua orang, lalu bercanda, dan aku membawa apa? Dan Fikri Ramadan tertawa sambil mengacak rambutnya. Kamu membawa kebahagiaan, adikku, dan kamulah yang memberiku kesempatan pertama untuk membantu seseorang. Mereka saling tersenyum seolah semua memang sudah ditakdirkan. 5 tahun setelah berdirinya Institut Nenek Kartini, Fikri Ramadan tumbuh menjadi remaja yang tetap rendah hati meski institut telah berkembang pesat dengan cabang di beberapa kota dan ratusan terapis terlatih. Suatu hari Profesor Dr. Arya Pranoto menyampaikan kabar penting. Kami mendapat undangan untuk mempresentasikan metode ini di Kongres Internasional. Fikri Ramadan terkejut karena itu berarti perjalanan ke luar negeri untuk pertama kalinya. Setelah berdiskusi dengan Surya Mahendra, Maya Lestari, dan Nadira Maharani, ia akhirnya memutuskan pergi demi membantu lebih banyak orang di sana. Presentasinya sukses besar dan banyak dokter dari berbagai negara terkesan dengan metode yang ia kembangkan. Mereka bahkan mengundangnya untuk mengajar di berbagai negara. Namun hal itu membuatnya bimbang. Malam itu di kamar hotel ia menelepon keluarganya. Saya tidak tahu harus memilih apa. Dan Surya Mahendra menjawab bijak. Ikuti kata hatimu. Tapi ingat kamu selalu punya rumah di sini. Sementara Nadira Maharani menyampaikan bahwa ia merindukannya namun bangga. Membuat Fikri Ramadan tersenyum hangat dan merasa bahwa kemanapun ia pergi, keluarganya akan selalu menjadi tempat ia kembali. Ayah, saya rasa saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, kata Fikri Ramadan. Dan pada hari terakhir kongres ia berdiri di hadapan para dokter dunia dan berkata dengan tenang, saya berterima kasih atas semua perhatian Anda, tetapi tempat saya adalah di Indonesia, bersama anak-anak yang membutuhkan saya. Suasana sempat hening, namun ia melanjutkan, saya mengundang Anda untuk datang ke Institut Nenek Kartini, belajar langsung di sana, dan membawa ilmu itu ke negara Anda. Usulan itu langsung disambut tepuk tangan meriah karena membuka jalan bagi kolaborasi tanpa harus meninggalkan misinya. Ketika kembali ke Indonesia ia disambut hangat oleh banyak keluarga dan anak-anak yang berteriak memanggil namanya. Nadira Maharani berlari memeluknya erat, aku sangat merindukanmu, dan ia tersenyum. Aku juga. Lalu gadis itu berkata dengan semangat bahwa ia mulai belajar teknik terapi bersama Dr. Rati Permata untuk membantu di institut, membuat Fikri Ramadan terharu. Nenek pasti bangga pada kita. Dan sejak saat itu mereka bekerja bersama membantu lebih banyak anak. Dalam beberapa bulan institut menerima dokter dari berbagai negara dan Fikri Ramadan melatih mereka dengan sabar. Selalu menekankan bahwa teknik saja tidak cukup tanpa cinta. Kalian tidak hanya menyentuh tubuh, tetapi juga hati, katanya.
Suatu hari seorang dokter bertanya bagaimana ia tetap bersemangat, dan ia menjawab, karena setiap langkah pertama seorang anak mengingatkan saya. Mengapa saya ada di sini? Sementara itu Nadira Maharani semakin terampil dan memahami makna pekerjaannya. Saat kita membantu satu anak berjalan, kita membuat satu keluarga bahagia, katanya, membuat Fikri Ramadan tersenyum bangga. Waktu terus berjalan hingga 10 tahun berlalu sejak awal segalanya, kini ia telah menjadi pemuda yang siap menempuh pendidikan kedokteran, dan saat sarapan Surya Mahendra bertanya, "Kamu yakin ingin kuliah kedokteran?" Dan ia menjawab, "Mantap, saya ingin memahami semua ini secara ilmiah agar bisa membantu lebih banyak orang dan mengajarkannya dengan lebih baik. Tentu saja institut adalah hidup saya. Saya hanya ingin terus mengembangkan apa yang sudah saya lakukan," kata Fikri Ramadan dengan yakin, membuat Maya Lestari tersenyum bangga. "Nenekmu pasti sangat bahagia melihatmu menjadi dokter secara resmi," dan ia menjawab lembut, "Saya rasa Nenek Kartini sudah mengetahuinya sejak dulu." Sementara itu Nadira Maharani yang kini telah tumbuh menjadi remaja cerdas juga memutuskan mengikuti jalan yang sama. "Menurut kakak, kita mirip dengan nenek?" tanyanya, dan Fikri Ramadan menjawab, "Karunia itu bisa diwariskan, tapi keluarga tidak harus terikat darah. Keluarga adalah tentang cinta." Pada hari kelulusannya seluruh keluarga berkumpul di Institut Nenek Kartini dalam sebuah perayaan besar bersama anak-anak dan keluarga yang pernah ia bantu. Dalam pidatonya ia berkata penuh emosi, "Dulu saya hanya anak kecil yang percaya pada cerita nenek tentang tempat di mana semua anak bisa disembuhkan. Hari ini saya tahu tempat itu nyata karena kita membangunnya bersama." Lalu ia menatap Nadira Maharani dan menambahkan, "Namun perjalanan kita belum selesai, masih banyak anak yang membutuhkan kita." Kemudian Profesor Dr. Arya Pranoto naik ke panggung dan berkata, "Kamu telah mengubah cara kami memandang pengobatan. Kamu mengajarkan bahwa menyembuhkan adalah tindakan cinta." Dan Fikri Ramadan menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya meneruskan ajaran Nenek Kartini." Malam itu setelah semua tamu pulang, keluarga berkumpul dalam suasana hangat. Surya Mahendra berkata, "Sejak kamu datang, hidup kami berubah sepenuhnya. Kamu membawa harapan dan cinta." Maya Lestari menambahkan bahwa bukan hanya keluarga mereka yang berubah tetapi juga ratusan keluarga lain. Lalu Nadira Maharani bertanya pelan, "Kak, apakah kamu pernah menyesal meninggalkan kehidupan lamamu?" Dan Fikri Ramadan menjawab dengan tenang, "Tidak pernah, kehidupan lama mengajarkan saya menghargai hal sederhana. Dan kehidupan bersama kalian mengajarkan saya arti keluarga." Saat ditanya apakah ia merindukan Nenek Kartini, ia mengangguk, "Saya merindukannya, tapi saya tahu dia bangga. Setiap anak yang saya bantu adalah bentuk penghormatan untuknya." Nadira Maharani menatap langit dan berkata, "Saya rasa dia ada di sini." Dan Fikri Ramadan menjawab, "Dia tidak pernah meninggalkan saya." Kemudian Surya Mahendra mendekat dan berkata penuh haru, "Kalian adalah satu-satunya anak kami dan kami tidak bisa meminta lebih." Mereka pun berpelukan sebagai keluarga yang dipersatukan oleh cinta. Lalu Fikri Ramadan berkata, "Ayah, saya punya satu permintaan. Saya ingin nama Nenek Kartini menjadi bagian dari nama saya sebagai dokter, agar setiap orang mengingatnya, membuat kedua orang tuanya terharu dan bangga. Saya ingin nama saya menjadi Fikri Ramadan Nenek Kartini Mahendra agar setiap orang yang menyebutnya juga mengingat Nenek Kartini dan keluarga kita," kata Fikri Ramadan dengan penuh haru. Membuat Surya Mahendra dan Maya Lestari terdiam emosional lalu mengangguk bangga. Tahun-tahun kuliahnya dipenuhi perjuangan karena ia harus menyeimbangkan pendidikan kedokteran dengan pekerjaannya di Institut Nenek Kartini. Namun para dosennya terkesan dengan pemahamannya yang luar biasa. Bahkan Dr. Arya Pranoto pernah berkata bahwa ia memiliki intuisi tentang sistem saraf yang belum pernah ia lihat sebelumnya pada seorang mahasiswa. Dan Fikri Ramadan hanya menjawab sederhana bahwa ia belajar dari pengalaman dan ajaran neneknya yang selalu mengatakan tubuh akan mengajari siapapun yang mau mendengarkan. Ia pun memutuskan untuk mendalami bidang neurologi anak. Meskipun banyak universitas dan klinik dari luar negeri menawarkan beasiswa dan gaji tinggi, ia tetap menolak karena memilih tinggal di Indonesia bersama keluarga dan anak-anak yang ia rawat. Sementara itu Nadira Maharani juga mulai kuliah di bidang fisioterapi dan suatu malam berkata bahwa ia ingin mempelajari seluruh isi buku peninggalan Nenek Kartini agar bisa melanjutkan pekerjaan tersebut ketika kakaknya semakin sibuk. Membuat Fikri Ramadan tersenyum bangga dan mengajaknya belajar bersama. Selama berbulan-bulan mereka meneliti setiap halaman buku itu, menemukan teknik baru, resep pengobatan, dan kisah-kisah penyembuhan yang menginspirasi. Hingga akhirnya di tahun terakhir kuliahnya Fikri Ramadan menulis tesis tentang penggabungan pengobatan tradisional Indonesia dengan ilmu medis modern berdasarkan pengalamannya di Institut Nenek Kartini. Pembimbingnya Dr.
Maurizio Pratama menyebut penelitian itu revolusioner karena berhasil menjembatani dua dunia yang selama ini dianggap berbeda. Namun Fikri Ramadan menjelaskan bahwa keduanya sebenarnya saling melengkapi seperti yang selalu diajarkan Nenek Kartini, bahwa ada banyak jalan menuju kesembuhan tubuh dan jiwa. Saat sidang tesis ia mempresentasikan hasilnya dengan penuh keyakinan, menunjukkan banyak kasus nyata anak-anak yang berhasil pulih melalui metode yang ia kembangkan, membuat seluruh ruangan terpukau oleh dedikasi, ilmu, dan ketulusan yang ia bawa. Bapak Fikri Ramadan, tanya salah satu penguji, bagaimana Anda menjelaskan secara ilmiah keberhasilan teknik yang belum sepenuhnya didukung studi terkontrol? Dan dengan tenang ia menjawab, masih banyak yang belum kita pahami tentang tubuh manusia dan kemampuannya untuk menyembuhkan diri. Apa yang dilakukan Nenek Kartini secara naluri kini mulai kita pahami secara ilmiah melalui terapi titik, refleksi, dan pengobatan herbal yang memiliki dasar ilmiah. Lalu penguji bertanya lagi. Lalu bagaimana dengan faktor cinta? Dan ia menjelaskan, kasih sayang adalah pembeda antara profesional biasa dan luar biasa. Ketika anak merasa aman, tubuhnya rileks dan proses penyembuhan bekerja lebih baik. Jawaban itu membuat seluruh penguji terkesan hingga akhirnya ia dinyatakan lulus dengan kehormatan. Selamat, Dr. Fikri Ramadan. Pada acara kelulusan seluruh keluarga hadir bersama ratusan orang yang pernah ia bantu. Termasuk seorang gadis bernama Sinta Laras yang dulu tidak bisa berjalan kini berlari memeluknya. Saya bangga padamu, kata Dr. Fikri Ramadan. Kamu berhasil karena tidak pernah menyerah. Dalam pidatonya ia berkata penuh emosi. 10 tahun lalu saya hanyalah anak kecil tanpa arah. Hari ini saya berdiri di sini sebagai dokter karena ada orang-orang yang percaya pada saya. Surya Mahendra dan Maya Lestari memberi saya rumah. Nadira Maharani memberi saya tujuan. Dan Nenek Kartini memberi saya ilmu. Ia menatap langit dengan mata berkaca. Nenek, setiap anak yang bisa berjalan adalah penghormatan untukmu. Suasana auditorium dipenuhi air mata haru. Ia kemudian menyampaikan mimpinya untuk membangun Universitas Kedokteran Integratif agar ilmu tradisional dan modern bisa berjalan bersama. Tepuk tangan bergema sementara Surya Mahendra dan Maya Lestari menangis bangga dan Nadira Maharani tersenyum penuh kebahagiaan. Setelah acara banyak jurnalis mendatanginya dan bertanya tentang rahasia kesuksesannya, ia menjawab sederhana, tidak ada rahasia, saya hanya memperlakukan setiap anak seperti keluarga sendiri dan tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Lalu ketika ditanya apakah mimpinya mungkin terwujud, ia tersenyum mengingat kata-kata Nenek Kartini. Segala sesuatu mungkin bagi mereka yang memiliki iman, cinta, dan ketekunan, dan ia percaya sepenuhnya pada hal itu. Saya percaya pada ajaran itu, jadi saya yakin semua ini mungkin, kata Dr. Fikri Ramadan. Dan 5 tahun setelah kelulusannya ia telah menjadi rujukan dunia dalam pengobatan integratif. Universitas yang ia dirikan menerima mahasiswa dari berbagai negara dan metodenya digunakan di banyak rumah sakit. Namun baginya yang paling penting tetap merawat anak-anak secara langsung di Institut Nenek Kartini. Setiap pagi ia selalu meluangkan waktu untuk pasiennya. Ketika seorang ibu bertanya, mengapa ia masih melakukannya? Ia menjawab, disinilah saya ingat alasan saya menjadi dokter dan disinilah saya merasa dekat dengan Nenek Kartini. Sementara itu Nadira Maharani yang kini menjadi fisioterapis dan direktur klinis suatu hari bertanya, Kak, kamu tidak pernah lelah? Dan ia tersenyum, saya lelah. Tapi ketika melihat seorang anak melangkah dan keluarga mereka tersenyum, semua energi kembali. Pada peringatan 10 tahun kesembuhan pertama Nadira Maharani, seluruh keluarga berkumpul di tempat awal segalanya. Surya Mahendra berkata, hari itu seorang anak kecil datang dan mengubah hidup kita, dan Nadira Maharani mengenang masa lalunya. Saya dulu tidak punya harapan. Lalu Kak Fikri Ramadan datang, namun ia tertawa ringan, saya bukan malaikat, hanya anak kecil yang ingin membantu. Tetapi bagi mereka ia tetap istimewa. Maya Lestari memeluk keduanya dan berkata bahwa mereka adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Dan Fikri Ramadan menjawab, keluarga ini adalah hadiah terbesar yang pernah saya miliki, bahkan lebih besar dari kemampuan menyembuhkan. Malam itu ia kembali membuka buku peninggalan Nenek Kartini dan menulis perjalanan hidupnya. Tentang ribuan anak yang telah ia bantu dan ratusan keluarga yang kembali menemukan harapan, serta keyakinannya bahwa cinta, kesabaran, dan kebijaksanaan sederhana jauh lebih kuat daripada teknologi apapun. Ia menutup tulisannya dengan rasa syukur, mengetahui bahwa ia tetap menjadi anak kecil yang dulu, yang hanya ingin membantu dengan sepenuh hati. Saya mungkin dikenal di seluruh dunia, tetapi saya tetap anak yang sama yang dibesarkan oleh Nenek Kartini. Saya masih membasuh kaki dengan kasih sayang, memijat dengan cinta, dan memperlakukan setiap anak seperti keluarga, tulis Fikri Ramadan dengan penuh haru.
mengingat ajaran bahwa mereka tidak benar-benar menyembuhkan siapapun, melainkan hanya membantu tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia berjanji akan menjaga warisan itu selamanya. Dan saat ia selesai menulis, angin sejuk masuk melalui jendela seolah pelukan lembut dari neneknya, membuatnya tersenyum tenang. Keesokan harinya seorang anak laki-laki kecil bernama Gabriel Aryatama datang ke Institut Nenek Kartini dalam kondisi kehilangan kemampuan berjalan. Ibunya Ibu Marlina memohon dengan air mata, dan Dokter Fikri Ramadan berlutut sejajar dengan anak itu. Menatap matanya dengan hangat, "Apakah kamu ingin mencoba berjalan lagi?" Dan anak itu mengangguk penuh harapan, membuatnya tersenyum. Karena mengingat masa lalunya sendiri, "Kalau begitu kita mulai," katanya lembut sambil menyiapkan air hangat dengan tanaman obat, menandai awal perjalanan baru. Sebuah siklus baru yang penuh harapan, dari satu anak ke anak lainnya, dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Nadira Maharani yang menyaksikan dari kejauhan tersenyum bangga. "Aku selalu tersentuh melihat kakak bekerja." Dan ia menjawab, "Selama aku masih bisa terharu melihat seorang anak melangkah, aku tahu aku berada di jalan yang benar." Saat ia mulai terapi, ia berdoa dalam hati memohon bimbingan dari Nenek Kartini, merasakan ketenangan yang mengalir dalam dirinya, seolah tangan dan hatinya selalu dibimbing oleh cinta yang tidak pernah hilang. Dan begitulah kisah ini berakhir dengan satu keyakinan sederhana bahwa cinta, kesabaran, dan ketulusan mampu mengubah kehidupan, membuka harapan, dan menciptakan keajaiban kecil yang nyata setiap hari.